Halo semuanya, balik lagi di Desubata Channel. Video kali ini kedatangan si Pit. Katanya suaranya kasar, saya juga belum ngecek ya. Apanya ini? Waduh. Kalau dari suaranya sih garing-garingnya ini udah bisa dipastiin lahar krek as. Ya, udah kebuka semua ya. Turun semua. Ini kelihatan jelas ya. Bekas pernah kering olinya. Gitu. Dan ini saya sekalian cek. Ya, ternyata ya mending sekalian sih. Apa namanya? Si laharnya juga. Karena nih stangnya nih. Kita dengerin ya. Tuh. Nah, yang bunyi gerasak ternyata yang lahar ini benar lahar sebelah kiri. Tuh. Nah, ini. Nah, cuma yang bingung ini, ya Allah, bisa pada gelombang begini ya. Tahun yang masih bisa dirapin kan ntar di bengkel bubut nih pas kalian ganti stang. Ya udah, saya mau bersih dulu dan mau ngelanjutin dah. Gitu ya, sekali lagi ini ya efek telat oli ya. Gitu. Ya udah, saya mau lanjut bersih dan sekalian bawa ininya ke bengkel bubut. Ya, akhirnya krek asnya udah kepasang ya. Dan ini juga udah di senai ulang nih, udah diganti juga murnya. Gitu. Ini stang udah baru, lahar krek as juga baru tuh kiri kanan. Jadi udah tinggal pasang. Ini juga tuh saya harapnya pakai yang oversize Pego jadinya dinaikin gitu. Ini tinggal ganti seal clip aja nih. Ya udah, saya mau rakit headnya dulu yang kayak pasangin seal clip makan mas dan kawan-kawan. Iya, headnya udah pasang ya, sealnya juga udah diganti baru tuh. Lubang buangnya juga udah dibersihin ya, walaupun nggak maksimal ya, karena memang keraknya ini banget sih, tebel banget. Kalau ini udah bisa dibersihin. Nah, ini juga udah dibersihin ya, klep-klepnya udah disekir juga, karena motor ini hanya untuk harian dan katanya nggak usah di porting polish, ya udah makanya dibiarkan standar. Walaupun kalau menurut saya kayaknya ini menghambat banget nih. Tuh ada tonjolannya, ada kayak siripnya ya di lubang innya gitu. Dan ini ya, kalau ini kenapa warnanya kayak gini, itu udah saya buatkan video sendiri ya, gara-gara perkara oli doang jadi kayak gini, jadi bikin kotor. Nah, gimana cara bersihinnya? Cara bersihinnya pakai oli yang ada apa ya, bukan deterjen tapi kayak model engine flush, tapi terlalu keras ya kalau engine flush. Tapi kalau saya biasanya pakai aja oli si Federal yang oranye tuh, 2 kali atau 3 kali ganti juga mesin jadi langsung bersih. Agak mending itu bersihnya pakai Federal yang oranye. Nih, kalau saya biasa pakai Federal ini nih. Ya, ini sih bukan endorse, bukan apa ya, ini cuma berbagi info aja kalau oli Federal yang oranye itu
walaupun harganya murah tapi dia bisa ngebersihin kerak-kerak mesin yang kayak gini nih. Ya kalau kayak gini bisa 3-4 kali ganti oli baru bisa bersih gitu. Habis kalau dibersihin pakai Carclean ya, mau berapa botol Carclean ya, 5 botol juga belum tentu bisa bersih gitu. Karena waktu saya ngebersihin ini aja nih, daleman ini tuh, ini juga masih belum bersih-bersih banget ya. Daleman ini aja bisa 3 botol ini kemarin tuh. Udah, saya mau lanjut pasang sehernya dulu ya. Habis itu baru pasang headnya dan naikin ke motor ya. Ya, sehernya udah kepasang ya. Seher udah, tensioner udah, semua udah. Nih, nah ini dia nih. Kenapa saya nggak pakai lem ya? Karena udah ada di video yang lain ya tentang alasan kenapa saya nggak pakai lem. Jadi ya dijelasin sedikit aja ya. Kalau pakai lem itu kan bisa menyumbat si jalur oli ya. Gitu. Jadi kalau pakai ini ketika dia udah kepanasan, catnya itu mencair dan dia merekatkan si packing ini. Merekatkan antara si packing ke cylinder head dan si packing ke cylinder block. Ya udah, saya mau lanjut pasang dulu ya cylinder headnya. Ya, akhirnya mesin udah rakit, udah dicuci juga ya. Berarti nanti tinggal sambungin ke, bukan sambungin, pasang ke itu sasisnya, pasang TP, terus pasangnya ini deh. Yang penting kan ini udah dibersihin semua, udah oli juga udah dicek naik. Udah, kalau gitu langsung aja saya mau naikin ke, bukan naikin tapi sambungin ke kerangkanya ya. Dan akhirnya udah kepasang semua ya, mesinnya udah nempel. Ini juga tuh udah pada beres. Oke, udah semua. Dari tadi sih belum dicoba dihidupin ya. Saya mau coba hidupin dulu deh. Oh, loh. Nggak kuat nih kayaknya akinya. Oh, kuat. Ya, udah hidup ya. Suaranya udah jauh ya, jauh lebih halus. Udah nggak ada suara yang aneh-aneh, dan ini memang suara ciri khasnya Honda kayak gini. Coba digas ya. Aduh, pulinya nih, puli depannya nih. Ya udah, biarin aja. Nanti tinggal dikasih tahu aja ke yang punyanya. Kok lampunya mati? Oh. Oke, demikian video kali ini yang ngebahas tentang si Honda Beat 2015 yang starter halus ya. Yang ngebahas yang tadinya suaranya ngegresek. Demikian video kali ini. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.